Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia, Bapak Nurhalim Muhammad. Yang saya hormati teman-teman kelas 3 PAIB yang semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, di sini saya akan mempertanggungjawabkan tugas dari Bapak dosen, yaitu tentang membuat video materi PAI dan budi pekerti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Syifa dengan nomor NIM 22411 040 2055. Keterangan tugas yaitu dengan membuat materi PAI dan budi pekerti. Di sini saya akan membawakan tentang Rasul-Rasul kekasih Allah. Yang satu yaitu iman kepada Rasulullah, kemudian membahas tentang tugas-tugas Rasulullah. Menelaah iman kepada Rasul, alhasil kita bisa terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Dari sini kita belajar bahwasanya kita bisa membedakan Nabi dan Rasul. Nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Kemudian Rasul yaitu manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul yaitu 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jumlah para nabi itu adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul yaitu 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5. Sudah masyhur di kalangan kita, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban bagi seseorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Perintah beriman kepada Rasul terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW serta kitab yang diturunkannya sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Kemudian sifat-sifat Rasulullah SAW. Rasul memiliki arti yaitu utusan Allah.
memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat muttasil, dan sifat jaiz. Yang pertama itu sifat wajib. Sifat wajib ini artinya adalah sifat yang pasti ada pada diri Rasulullah. Tidak bisa disebut sebagai rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4. Yang pertama itu sifat sidik, yaitu benar. Ya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah peristiwa ini. Diabadikan dalam surat Maryam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyyin. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Kemudian sifat wajib yang kedua yaitu amanah. Amanah yaitu selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nuh adalah seorang yang terpercaya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ketika saudara-saudara mereka yaitu Nabi Nuh berkata pada mereka bahwasanya, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan atau yang diutus kepadamu. Surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. Sifat wajib yang selanjutnya itu at-tabligh, yaitu selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sahabat Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terikat atau terkait dengan surat Al-Maidah ayat 67 yang punya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang terakhir yaitu sifat fatonah, yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan al-hajar al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bertengkar agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Tadi adalah sifat wajib bagi Rasul yang pasti ada dalam diri Rasulullah. Sekarang yaitu sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasulullah. Sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wajib, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang tidak ada pada diri Rasul yaitu al-kidhib, yaitu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran. Menurut keinginannya tidak lain, Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yaitu terdapat pada surat An-Najm ayat 2-4. Yang selanjutnya yaitu al-khiyanah, yaitu mustahil yaitu khiyanah. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Ayat Al-Quran berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ittabi ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin.
ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang selanjutnya yaitu al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti akan sampaikan kepada umatnya, yaitu terdapat pada surat Al-An'am ayat 50 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula menyatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Surat Al-An'am ayat 50. Yang selanjutnya itu al-baladah, yaitu sifat bodoh. Tidak ada mungkin pada diri Rasul. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tapi ia pandai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Yang selanjutnya itu sifat jais. Sifat jais yaitu sifat kemanusiaan, yaitu al-arbdul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia seperti biasa, yaitu lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawaknya atau sifat mustahil, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jais. Akan tetapi sifat jais Rasul dan sifat jais Allah sangat berbeda. Allah berfirman surat Al-Mu'minun, yaitu ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Orang ini atau Rasul tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, tidak makan seperti apa yang kamu makan. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut, yaitu ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa, dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu. Allah SWT akan Rasul selalu siaga dan menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang itu yaitu iltizam Rasul, adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja bertakwa sesuai dengan arahan dan perintah Allah SWT, meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuh-musuhnya. Yang selanjutnya itu tugas-tugas Rasulullah SAW. Para Rasul dipilih oleh Allah SWT dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. Yang pertama itu menyampaikan risalah dari Allah, dan itu wajib disampaikan karena Rasul adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat yaitu menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menunjukkan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang selanjutnya itu sebagai hujjah bagi manusia. Kemudian hikmah. Apa hikmah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan, selain karena diperintahkan oleh Allah. Juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. Yang pertama itu makin sempurnanya iman. Ketika kita beriman kepada Rasul, maka semakin sempurna iman kita. Selanjutnya itu terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Rasul menjadi contoh bagi kita, seperti amanah, siddiq, dan lain sebagainya. Itu menjadi contoh bagi kita. Yang selanjutnya itu terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Selanjutnya itu memiliki teladan dalam hidupnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah pada di Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha wattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Selanjutnya itu mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa materi tentang iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz yang terdapat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan, pasti banyak khilaf. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.